11. Jadi di video ini saya mau menjelaskan atau mengajarkan tugas basis data. Ada soal pilihan ganda dan isian. Dan sekarang kita mulai yang bagian pilihan ganda. Soal pertama, berikut pernyataan yang tidak benar tentang penggunaan file kabinet untuk menyimpan data. Berdasarkan buku, jawabannya itu A, rawan terhadap serangan hacker. Ada di halaman 2. Lalu nomor 2, manfaat penggunaan basis data dalam bisnis memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan adalah jawabannya itu D. Di supermarket, pengelola dapat mengontrol stok barang. Ada di halaman 4. Lalu soal ketiga, perhatikan uraian berikut. Primary key, foreign key, index, trigger. Komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antar dua tabel di basis data adalah jawabannya itu A, 1 dan 2. Ada di halaman 25. Soal keempat, berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional yaitu D. Redundasi data dapat lebih sering terjadi. Ada di halaman 13. Soal kelima, penggunaan arsitektur 3 level membuat proses pemeliharaan basis data menjadi lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat tentang arsitektur 3 level adalah jawabannya itu D. Sesuai digunakan untuk basis data, flat file, dan relasional. Soal nomor 6. Teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data. Dalam arsitektur 3 level, metode tersebut ditentukan pada level. Jawabannya itu A, internal. Ada di halaman 19. Soal nomor 7, pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun mandi merek X, stok sabun mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut. Jawabannya itu D, trigger. Ada di halaman 22. Pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan menambahkan data baru ke basis data bank. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru tersebut disebut. Jawabannya itu D, DML. Ada di halaman 21. Seorang peserta didik mempunyai data-data sebagai berikut: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam sebuah basis data, yang akan terjadi adalah jawabannya itu B, tanggal lahir akan menjadi atribut. Ada di halaman 23. Nomor 10. Sebuah DBMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS adalah mencegah agar seorang pengguna melakukan perubahan data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Fitur tersebut berhubungan dengan jawabannya itu C, konsistensi control system. Ada di halaman 27. Sekarang bagian esai. Nomor 1. Mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik daripada flat file? Jelaskan. Berdasarkan buku, penggunaan basis data flat file dapat mengakibatkan pembengkakan ruang penyimpanan akibat data yang disimpan secara berulang-ulang. Dan kelemahan lain dari sistem data flat file adalah masalah pemeliharaan data, terutama saat mengedit data. Sedangkan data rasional hanya akan disimpan satu kali. Ada di halaman 13-14. Jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Jawabannya itu level eksternal digunakan untuk menggambarkan bagian basis data yang terkait dengan cara data ditampilkan kepada setiap pengguna. Sedangkan level konseptual digunakan untuk menggambarkan jenis data yang disimpan di dalam basis data serta hubungan antar data tersebut. Nomor 3. Jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Berdasarkan penjelasan dari buku, kemampuan DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data ada meningkatkan keamanan data. DBMS dilengkapi dengan sistem
autentikasi yang memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. Dan nomor 4, jelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan organisasi. Jawabannya adalah contoh penggunaan DBMS dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan adalah supermarket. Misalnya, data harga barang digunakan oleh kasir ketika melayani pembelian oleh pelanggan. Data penjualan itu kemudian diolah dan akan menjadi informasi bagi manajer. Dan soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan istilah record, cell, kolom, dan baris? Jelaskan. Nah, record itu rekaman. Kolom itu bagian vertikal dari sebuah tabel. Baris itu bagian horizontal dari sebuah tabel. Yang terakhir cell itu suatu tempat di dalam tabel. Sekian dari video ini, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.